Halo, selamat berjumpa lagi dengan kami dari podcast Mulyaharjo Kreatif. Kali ini kita bersama tokoh-tokoh dari Mulyaharjo, Desa Mulyaharjo, yang mana tokoh-tokoh tersebut luar biasa. Beliau sudah malang melintang baik di dunia politik maupun di dunia seni dan budaya. Saya perkenalkan beliau, di samping kanan saya ada Bapak Rokim. Bapak Rokim selaku Kepala Desa Mulyaharjo. Kemudian di sebelah saya ada Mas Dadang Kurniawan. Beliaunya sebagai pemuda atau tokoh pemuda di Desa Mulyaharjo yang berkecimpung sekaligus pemerhati daripada kesenian dan kebudayaan yang ada di Desa Mulyaharjo. Nah, sengaja kami hadirkan beliau-beliau ini sungguh luar biasa karena dengan padatnya beliau-beliau berkegiatan, kita mau mengulik yang namanya latar Bali. Nah, perlu diketahui oleh pemirsa semuanya bahwa Desa Mulyaharjo ini punya yang namanya latar Bali. Nah, apa itu latar Bali dan bagaimana yang melatar belakangi dan tujuannya apa? Nanti teman-teman, sobat-sobat sekalian bisa mendengarkan sekaligus dari narasumber kita. Baik, untuk mengawali dari pertemuan kali ini, kita sedikit-sedikit berbincang, Bapak, Mas, Dadang. Ya. Saya ke Bapak Rokim dulu. Siap. Bapak, teman-teman ini pengen tahu sebetulnya apa yang dimaksud dengan latar Bali itu. Yang kedua, bagaimana yang melatar belakangi sehingga Desa Mulyaharjo harus membuat yang namanya latar Bali. Mungkin bisa disampaikan pada rekan-rekan yang ada di sana supaya nanti kita bisa tahu bahwa Mulyaharjo ini punya latar Bali. Monggo Bapak disampaikan. Terima kasih. Perkenalkan, saya Rokim sebagai Kepala Desa Mulyaharjo. Syukur alhamdulillah sampai hari ini kami sebelum menjelaskan adanya Taman Edukasi Latar Bali pada tahun 2022 itu kita ada yang namanya pencanangan ketahanan pangan, di mana ketahanan pangan itu beberapa item yang muncul yang harus tersedia di satu kawasan. Diantaranya ada budidaya sayur, budidaya ikan, peternakan, terus juga ada padi, pertanian dan sebagainya, karena untuk menopang kebutuhan ketahanan pangan, di mana secara ekonomi ketahanan pangan perlu dipertahankan juga, disiapkan. Terus beberapa tahapan yang sudah kita lalui, diantaranya kita sudah membuat plot atau demplotnya, termasuk sayur, terus perikanan, peternakan. Nah, munculnya latar Bali ini sebetulnya tidak lepas dari sekelilingnya di kawasan tersebut adalah dikelilingi Bukit Gunung Bali. Nah, yang di mana di bawahnya itu kita lihat ada hamparan yang lapang, luas. Itu kata-kata latar itu dianggap sebagai pelataran di bawah Gunung Bali tersebut. Jadi supaya nanti nama ini juga nyambung dengan daerahnya. Jadi insya Allah Taman Edukasi Latar Bali ini di wilayah Kecamatan Lawang cuman adanya di Desa Mulyaharjo. Wah, luar biasa ini. Selama ini kita melihat wisata yang ada di Lawang itu hanya wisata seperti kolam renang atau yang lain, termasuk wahana-wahana anak-anak, tapi belum ada yang membuat taman edukasi. Ya, edukasi ini penting karena di mana anak sejak dini diajarkan untuk mengetahui yang mereka belum pernah tahu. Di antaranya belajar nanam padi, menanam sayur, bagaimana melihara ikan atau peternakan dan sebagainya. Mungkin
itu yang melatar belakangi latar Bali ini muncul. Jadi sebetulnya latar Bali ini adalah bentuk sebuah miniatur dari ketahanan pangan. Siap, betul. Berarti di situ ada kegiatan ibu-ibu yang menanam sayur, Pak? Betul, ada. Iya. Tapi tidak di situ saja, masyarakat boleh menggunakan untuk tempat edukasi. Siap. Jadi perlu diketahui juga tempat tersebut memang kita siapkan untuk warga desa Mulyoharjo keseluruhan. Dan umumnya nanti kita juga akan menerima tamu dari luar daerah, termasuk kebetulan beberapa bulan kemarin dari Surabaya datang. Tujuan ke sana hanya pingin bagaimana belajar nanam padi. Wah, luar biasa. Anak-anak kecil diajak bermain di lumpur yang notabene belum pernah dirasakan sejak kecil. Ketika masuk di latar Bali, luar biasa senangnya. Pengalamannya ya. Ini luar biasa, ini asik ini. Dikala ada sebuah edukasi yang sudah mungkin bisa digunakan di desa-desa lain, tapi di Desa Mulyoharjo ini ada keunikan tersendiri. Ada edukasi menanam padi ya, Pak. Jadi di situ edukasi menanam padi itu diajarkan langsung ke sawah gitu, Pak. Betul. Jadi anak-anak diajari, pertama kita mengajari pengelolaan tanah. Terus bagaimana cara membibit, hingga nanti bisa belajar menanam padi. Karena filosofinya nasi yang kita makan itu berasal dari sebulir padi. Bulir padi itu saja proses penanaman hingga nanti bisa menjadi nasi itu sangat berat sekali. Makanya dalam hal ini kami juga memberikan edukasi kepada anak-anak ketika makan paling tidak sekemampuan perut kita, jangan sampai kita makan nanti sisanya lebih banyak dari yang kita makan. Kasihan. Mubadir. Ya, luar biasa itu. Jadi di samping mengajarkan untuk bagaimana anak-anak semuanya bisa tahu asal usulnya beras itu dari padi, tapi ini juga mendidik kebiasaan anak-anak yang mana nasi ini supaya bagaimana caranya tidak terbuang sia-sia gitu, Pak. Betul. Tidak terbuang sia-sia ini pemirsa. Luar biasa ini. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan begini, Bapak. Yang ikut edukasi itu apa ada batasan usia atau bagaimana, Bapak? Sebetulnya gini, terkait dengan Taman Edukasi Latar Bali itu diperuntukkan untuk semua orang di umur yang menyesuaikan saja, mulai dari PAUD, TK, SD, atau mungkin SMP, SMA juga bisa belajar di sana. Bahkan mahasiswa yang notabene tidak pernah belajar nanam padi di sana bisa belajar nanam padi. Luar biasa ini. Alhamdulillah juga dari fakultas yang ada di Kabupaten Malang itu hampir semuanya memberikan support terhadap taman edukasi tersebut. Ya, luar biasa. Dari sosok tokoh pemuda yang ada di Desa Mulyoharjo. Ini ada Mas Dadang. Nah, Mas Dadang, tadi kita sudah mendengar ya apa yang sudah disampaikan Bapak Kepala Desa. Nah, kami ingin tahu sebetulnya dari pemuda sendiri bagaimana pendapat pemuda di Desa Mulyoharjo tentang adanya seperti yang disampaikan Bapak tadi, Taman Edukasi Latar Bali. Ya. Baik Pak Bambang ya, sebelum saya ceritakan, kayaknya aku butuh ngopi Pak. Boleh? Oh iya monggo, monggo Bapak. Dulu. Ya ngopi, monggo silakan. Ngopi dulu. Ini kopi kerabat dari Desa Mulyoharjo. Wah luar biasa. Sekaligus saya promosikan. Luar biasa ini. Iya. Dupoi juga ini depan saya nih Pak, jadi kayaknya perlu sambil disambi nih Pak ya. Iya monggo, nyantai saja, kita rileks saja Bapak. Rileks saja Mas Dadang, ayo silakan. Gini Pak, mungkin saya perkenalkan dulu, nama saya Dadang, saya rakyat jelantah di Desa. Rakyat jelantah. Iya Pak, karena ini kayak minyak itu sing wis balik digawe malah. Mungkin seperti itu. Mungkin malah hafal malah ya. Jadi cuman
saking tresnonya kita terhadap Desa Mulyaharjo ini, kita berharap bisa sedikit mungkin kontribusi lah, apa sih yang bisa kita berikan untuk kita sumbang sihkan untuk desa ini apa. Jadi saya tadi kayaknya penjelasannya sudah panjang banget dari Pak Kepala Desa, malah yang mau saya jelaskan sudah jelaskan malah. Seperti itu ya. Tapi gini, mungkin waktu itu kita juga berkumpul beberapa teman memberikan masukan terkait latar Bale untuk bagaimana sih mengkonsep sebuah yang awalnya ini program desa untuk ketahanan pangan, tapi paling tidak bagaimana caranya ini bisa mendapatkan pemasukan sebagai tambahan PAD, mungkin gitu Pak ya. Yang setahu saya gitu sih mungkin ya. Nah, jadi teman-teman mungkin mengusulkan tentang beberapa konsep wisata, kalau boleh dibilang wisata, juga edukasi. Jadi kami berharap dari situ kita bisa kreatif dalam mengembangkan sebuah tempat yang sudah disediakan oleh desa. Kenapa tidak ini kita bantu untuk mempromosikan. Atau syukur-syukur kalau nanti di kemudian hari bisa bermanfaat untuk banyak orang gitu ya harapannya. Di awal itu jadi kita mengusulkan ya untuk membuat seperti tadi yang disampaikan, wisata edukasi itu. Jadi kita memang mengenalkan anak-anak kecil mungkin dari awal yang tadi makan ini sering kita makan sia-sia, terbuang mubazir seperti itu. Jadi bagaimana orang ini bisa merasakan sulitnya sebelum nasi ini sampai ke piring kita. Mungkin seperti itu ya intinya dari sebuah pesan moral yang ingin disampaikan. Jadi mulai dari generasi muda atau anak-anak ini sudah kita kenalkan dengan menanam padi. Bagaimana prosesnya menanam padi, mungkin seperti itu ya. Harapannya ya sampai ke beranjak dewasa dan sampai usia lanjut, anak-anak ini akan bisa menghargai sebuah proses. Yang dulu terus terang awalnya saya berpikir apa sih sebuah status pekerjaan petani misalkan gitu ya. Sekarang kok saya terpikirnya terbalik Pak. Saya merasa petani adalah puncak tertinggi dari sebuah status pekerjaan. Mungkin itu. Sebentar. Tadi ngobrol tadi waktu sebelum adanya latar balik, kita ingin tahu berarti ini bukan serta-merta atas perintah Bapak Kepala Desa ya untuk membuat, tapi Pak Kepala Desa mempunyai ide kemudian mengumpulkan pemuda-pemuda sebelum membentuk ini, sehingga kok tadi disampaikan bahwa seperti ini sehingga muncullah di samping ketahanan pangan ada ide-ide dari pemuda-pemuda untuk edukasi juga. Apa seperti itu? Ya, kalau yang saya tahu sebelum adanya latar balik itu dibangun, itu kan memang beberapa tahun pernah saya dengar dari Bapak Kepala Desa itu akan ada program untuk one destination ya, one village, sebuah wisata di desa itu, program Bupati, one village, one destination. One village, one destination. Nah itu kami coba mengusulkan beberapa hal terkait bagaimana sebuah konsep desa ini. Jadi supaya kita bukan hanya mungkin bukan hanya berpikir kapitalis ini, tapi kita berpikir bagaimana edukasi ini yang utama. Kita nggak bisa maju tanpa kita punya dasar edukasi yang kuat. Jadi itu yang kami usulkan. Kemudian entah selang berapa lama akhirnya dibuatlah seperti itu. Dan kita juga ikut terlibat dalam proses operasinya bukan dalam pembangunannya, tapi kita ikut mengusulkan terkait bagaimana sebuah konsep edukasi atau wisatanya itu dari yang awalnya ketahanan pangan gitu Pak ya. Dan mudah-mudahan ini nanti bermanfaat bagi kita semuanya, khususnya Desa Mulyaharjo dan juga teman-teman yang ada di luar Desa Mulyaharjo. Manakala mau edukasi, silakan menghubungi dari BUMDes Desa Mulyaharjo. Di sana akan banyak macam-macamnya edukasi. Mungkin itu dari kami. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Lain kali kita bisa sambung lagi. Terima kasih.
ikan Noto ini gak gelem tanah iki. Lagi ditanami ikan hasilnya sudah berapa juta tadi? Lebih dari 40 juta, luar biasa. Nek bisa iki tiga ikan kabeh. Ya nanti BPD minta bantuan Pak Victor. Ikan Jeni, pokok gelem iki dirubah jadi kolam, nanti bikin kolamnya bisa pinjam ke pengairan untuk pinjam bikunya ya. Ini punya desa bikin naik kabeh boleh bisa juga oleh 40 juta kita tanggung tapi soal 500 juta gitu ya. Jadi Bapak Ibu ini inovasi yang kita harapkan itu ada perubahan mindset dan pemikiran untuk maju ke depan.